Maka mari kita lihat dalam Sirrul Asrar. Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang bagaimana kita diciptakan. Dan banyaknya manusia yang tidak bisa pulang. Inilah landasan awal beliau menulis kitab Sirrul Asrar. Karena banyaknya ruh yang tidak bisa pulang. Dan tidak menyadari siapa dirinya. Untuk apa diciptakan. Tapi sekarang manusia lebih mendengar perkataan orang yang Abah yakin Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali belum tentu dia yang menulis itu, karena Abah sekarang sudah menemukan bukti-bukti mereka hanya digunakan namanya. Contoh dalam kitab I'anatul Talibin, berbeda apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang apa? Tahlil. Sekarang orang tahlilan itu sudah dianggap perbaikan gizi, bahkan objekan buat ustadz. Padahal kata Imam Syafi'i apa? Harusnya tahlil itu bukan kamu yang menyusahkan orang yang mati, tapi kamu datang bawa air, bawa duit, bawa rokok, bawa apapun, makanan. Itu makanya sekarang Abah nggak yakin ilmu-ilmu hari ini itu adalah datang dari ulama-ulama mulia itu. Kenapa? Lihat contoh bab sholat saja kata Abah. Sholat itu baru dirumuskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq 90 tahun setelah baginda Nabi wafat. Sholat itu tadi. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq sekalipun bagaimana sholat Nabi nggak tahu. Ini kayaknya orang sekarang ini pandangan manusia dianggap kebenaran mutlak. Tapi Al-Quran sudah mengatakan aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Nggak mau dengar dari semua. Makanya kenapa sholat jalan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi nggak ada menangnya, kalah terus. Pulang dari masjid mikirin hutang. Harusnya hayyal falah, marilah meraih kebahagiaan, marilah meraih kemenangan. Karena kamu sholatnya nggak sholat, sholat yang nggak sholat, hanya usolli di masjid cuma buat ngelamun. Inilah karena konsep masjidnya. Sebelum Allah bicara tentang masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, semuanya secara fisik belum dibangun oleh manusia. Berarti sebenarnya Allah itu sedang bicara masjid, bicara tubuhmu. Masjidil Haram itu tubuhmu, Masjidil Aqsa itu di tubuhmu, Baitul Ma'mur itu di tubuhmu. Itulah kenapa innama ya'muru masajidallah itu menggunakan imarah, masdarnya imarah. Innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'ammiru masajidallah. Masjid sekarang tempat berantem, masjid tempat perpecahan, masjid sekarang tempat bercabik-cabik, bahkan membuat musyrik manusia. Karena kalian nggak ngerti Tuhan dari awal. Itulah kata baginda Nabi, utlubul ilma, utlub, tolaba, cari ilmu yang mana. Nabi tidak berkata ulum, bukan ilmu nahu, sorob, mani, bayan, mantek, makulat, munadoroh, fisika, kimia, biologi, bukan. Utlub, ilma itu dalam mufrad, berarti yang dicari itu satu ilmu. Itulah ilmu tauhid. Itulah baginda Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi semua. Nah, Abbas terakhir sebagai terakhir, konsep yang Allah katakan dalam Al-Quran kita ikuti. Mau ngikut siapa kalau bukan konsep Allah? Karena Rasulullah itu ngikut konsep Allah. Tadi semua bukan kata si fulan, bukan dari kitab A, bukan dari kitab B. Ini udah tersasar 1000 tahun manusia karena dia tidak mengerti. Kata Allah, kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'an
wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Tuh, selalu Allah itu tidak mau diduakan. Apa kata Allah? Dari awal. Jadi konsep Allah itu dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, maka Nabi bersabda, "Abdolu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ada ilah Allah, ada khalifah Allah, ada utusan Allah. Sebenarnya kata Abah, yang berat itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah. Yang paling berat buat umat akhir zaman adalah untuk mengakui khalifah Allah yang ada pada zaman dia. Ingat itu. Kenapa ada khalifah Allah yang ada di zaman kita? Ada Rasulullah untuk kita. Inilah kenapa Allah berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Pada saat Allah berfirman adalah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Siapa khalifah itu? Maka itulah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di bawahnya Allah menegaskan adalah sesungguhnya. Kenapa sampai malaikat, subhanaka tubtu ilaika, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat saja adalah salut kepada khalifah itu. Malaikat saja bisa disuruh-suruh oleh orang itu. Orang itu ada nggak di zaman hari ini? Ada nggak? Wajib ada. Kamu itu sebetulnya tunduklah kepada khalifah Allah. Makanya tadi, kul a'udzu birabbin nas. Robnya manusia adalah manusia. Itulah konsep dari awal. Maka Allah mengatakan, kul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin ala wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maka itulah Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, ada orang yang diutus oleh Allah, yang dikatakan adalah, ya, yang dikatakan di sini adalah oleh baginda Nabi adalah, la tahsulu bi ilmi dzahir bal bi ilmi ladunni batin. Qala Allah Ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilma. Pal wajibu, dengerin, pal wajibu yang diwajibkan tuh, ala insani kepada tiap manusia tadi semua. Pal wajibu ala insani tahsilu tilka aini ala ahlil basairi. Itu maka kata Allah, kul hadihi sabili ad'u ilallahi nah, Adam itulah merupakan khalifah yang pertama, mursyid yang pertama, Rasul yang pertama. Maka tadi pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh, tuh dialah faqaulahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'u. Tuh, malaikat saja sujud pada orang itu. Dialah utusan yang mana melihatnya bukan lagi dengan matanya, tapi dengan basornya. Berarti melihatnya dengan Jibril. Mendengarnya bukan dengan telinganya, tapi dengan Mikail. Dengan samanya Allah. Tadi semua, ya. Berbicaranya bukan dengan mulutnya, tapi dengan Israfil. Tuh. Bernapasnya lagi bukan dengan hidungnya, tapi oleh Israil. Tuh, ya. Dia ada Rabbin nas. Tadi itulah yang disebutkan oleh Tuhan kami. Kenapa Allah pada saat menyebut dirinya Allah, jangankan jamak mufrad aja tidak ada, tapi pada saat Tuhan mengatakan Rabb, dia mengatakan kami, karena memang
Khalifah Allah itu dimulai Adam, Idris, Nuh, terus sampai Muhammad. Dari Muhammad musalsalah, tadilah sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, kemudian mursyid. Dialah Rasul yang ada di zamanmu. Laqad ja'akum rasulun min, tuh, maka kata Abah juga, sekarang yang menjamin, yang mau ikut sama Abah yang menjamin. Tuh. Maka kata Abah, berani kalau kamu disiksa di kubur, kasih tahu Abah. Bukan main-main. Tadi, karena kamu nggak ngerti konsep, kamu udah didongeng dengan dongeng. Padahal dari Tuhan dari awal pun telah menciptakan Allah itu adalah khalifah. Adamlah khalifah yang pertama. Maka seluruh malaikat pun suruh sujud kepada siapa? Kepada dia. Maka jangan aneh. Bahkan Abah ngomong ke Bu Haji tadi, ada saudara kiai 3 hari yang lalu telepon. Abah bilang ke dia, biasanya kalau udah lama nggak nelepon, biasanya mati. Dia ketawa. Tahu-tahu tadi pagi innalillah. Saudara saya tadi semua. Hari Senin kemarin telepon saya malam, Ki Haji Ajengan tumben abdi sono ka Abah, aduh duka kumaha 11 kali miss call di dinten Minggu sore. Kayaknya waktu Abah telepon, Abah habis live ya, denger ya, maut tadi. Karena saya kan sering bilang, orang yang jarang datang ke sini, tiba-tiba ke sini, biasanya pamit. Sudahlah, kalau kalian anggap, terserah kalian menganggap apa-apa, tergantung kalian. Kalian menganggap seperti apa. Inilah hari ini, kalian harus punya Rasul. Kalau nggak punya Rasul, bisa syahadat nggak kamu? Saya tanya. Itulah, kalau dulu namanya Rasul, terus sampai Nabi Muhammad ke sini namanya mursyid. Sama hakikatnya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Makanya tadi begitu mursyid sudah mati, selesai. Ini ketololan lagi orang torikot. Bagaimana kamu cari manis kalau nggak ada gula? Tapi carilah. Tapi hari ini Abah juga mengerti. Memang tidak sedikit orang yang betul-betul menjadi tadi kata Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena khalifah Allah itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau tidak akhirnya guru rohani nipu. Inilah yang menjadikan umat hari ini sulit mencari guru rohani. Karena guru rohani banyak penipu. Ngaku mursyid ternyata bukan mursyid. Kata Abah juga, semua orang yang ngaku mursyid pasti bukan mursyid. Tadi semua ya harus dipahami. Tapi kalau begitu Rasulullah tidak akan pernah tidak ada. Kata Abah juga, kenapa Nabi Muhammad itu ada maulid tapi nggak ada haul. Itulah kenapa Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal, meninggal juga 12 Rabiul Awal. Tadi. Dan inilah Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan. Beliau mengatakan di dalam Syirul Asrar, dikatakan adalah wadkurhum bi ayyamillah tadi. Wadzakirhum bi ayyamillah. Ayyami tadi. Wisalihi bima sabaqo ma'al arwahi pajamiul anbiya'i ja'u bid dunya. Dikatakan wadahabu ila akhirati lihada tanbihi faqala man tadakkara wa raja'a wastaqa wa wasala ilahi ai ila watonihil asli. Katakan lain halnya dengan para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat. Jadi nabi itu, para aulia itu, para mursyid itu pada dasarnya begitu turun ke bumi, sebetulnya dia langsung secara jasadnya kembali pada Allah. Tadi semua ya. Dikatakan adalah sementara
Sedangkan ruh intinya berada di negeri asal. Karena adanya peringatan ini sangat sedikit. Tuh tadi dikatakan adalah waroja wastaqo wa wasala ilaihi ai ila watonihil asli, bahwa sangat sedikit orang yang sadar dan kembali serta berkeinginan kembali, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, inna lillah, kita berasal dari Allah, kita milik Allah, huwal awal Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semua wa inna dan semua milik Allah, ilaihi kepada Allah la rajiuna dikembali. Maka itulah Abah ajarkan, serahkan dirimu. Maka kata Abah, orang Hindu yang berserah diri Islam. Tadi Yahudi yang berserah diri Islam, Nasrani yang berserah diri Islam, Konghucu yang berserah diri Islam. Islam yang tidak berserah diri kayak hari ini, mayoritas tidak mau berserah diri. Sholat dewek, puasa dewek, haji dewek, umroh dewek, semua milik dewek. Itulah tidak Islam. Islam itu bukan pengakuan. Islam itu adalah pola penyerahan diri kepada Allah. Itulah konsep dari awal. Allah menyuruh kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah berserah diri. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir mengatakan di sini tentang kenapa Nur Muhammad itu di akhir tajalli kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tajalli sempurna Nur Muhammad, atau siapapun dia yang sudah menjadi mursyid, pada dasarnya dia tajalli sempurna Nur Muhammad. Kan tadi huwal awal, huwal akhir, huwal dhahir, huwal batin. Semuanya berasal dari titik bikana makana. Semuanya berasal dari titik. Kata Allah, semuanya berasal dari Nur Muhammad. Dan biyakunu mayakunu, segala apa yang belum ada akan ada dengan adanya titik. Maka kita berasal dari titik, kita kembali ke titik. Tapi dari situ titik ada kosong, kembalilah kepada kosong tadi. Maka Abah sudah ajarkan secara banyak hal. Maka di ayat ini adalah hatta abdatin nubuwatu ila ruhil a'dami ya al-Muhammadi. Karena sedikitnya manusia mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian pada ruh Muhammad Rasulullah tadi. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran, ingat, Rasulullah itu bukan terjebak pada tubuh ayahnya Fatimah. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Maka itulah sebenarnya manusia itu sejak lahirnya disebut Adam. Adam itulah kita disebut kembali kepada fitrah kita, karena asal kita berasal dari Allah. Itulah kenapa di bulan Rajab ini kita harus Isra Mi'raj, supaya Sya'ban setelah itu kembali Idul Fitri, kembali kepada hakikat diri kita adalah ruh. Faida sawaitu wa nafakhtu bihi mir ruhi. Tapi untuk ke situ Allah akan selalu utus, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Setiap zaman ada rasul, setiap umat ada rasul yang berbicara berdasarkan bahasa kaumnya. Inilah yang hari ini kebanyakan orang Islam tertahan di situ, ya, terjebak di situ. Akhirnya inilah, maka kata Abah, ikutlah yang sedikit. Maka orang karena itu dari sejak awal pun baginda Nabi Muhammad dikejar-kejar enggak? Dikejar-kejar. Sampai hijrah ke Madinah pun beliau masih dikejar. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq,
perang. Karena Nabi Muhammad dianggap sesat. Jadi jangan aneh. Kalau Abah Setu guru maneh dianggap sesat, maka kata Nabi, dikirlah kamu sampai kamu dianggap gila. Kalau dianggap gila, dianggap sesat, berarti maneh geus benar. Itu saja patokannya. Dari semua. Maka Abah Setu tidak takut digantung. Sebagaimana dulu Al-Halaj. Sebagaimana Syekh Siti Jenar. Sebagaimana siapapun. Dari Adam, Idris, Nuh, terus Hud, Soleh. Terus bahkan 260 lebih Rasul yang dibunuh oleh orang-orang Quraisy itu. Karena tidak mau menerima dari semua. Ya. Kemudian setelah Rasulullah wafat mulai hancur lagi. Kalian harus paham. Rasulullah yang agung itu dimakamkan jasadnya setelah 3 hari. Nggak ada yang mau ngurus. Kalian juga nggak ngerti. Karena manusia ini kadang-kadang membesar-besarkan nama orang. Nabinya sendiri sering nangis. Nabinya sendiri sering lapar. Diganjal perutnya. Khadijah wafat nangis. Abu Thalib wafat nangis. Tiap malam 3 tahun. Ya Allah. Jadikan pamanku iman. Datang ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad. Sedikit pun kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Tadi. Walakinallaha yahdi man yasha. Hanya Allah. Itulah dalam surat lain kata Allah, syafaatku milikku Muhammad seluruhnya, karena manusia ini makhluk darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Ingat. Bahkan kata Abah, gula sendiri tidak punya manis. Manis itu bukan ada pada gula, tapi ada pada lidah. Tapi lidah sendiri tidak akan merasakan manis kecuali kamu hidup. Berarti yang tahu manis yang hidup. Tuh bayangkan. Cabai saja nggak pedas. Kalau kamu nggak percaya, tanya orang yang mati rasa. Semua rasa sama. Tanya si Lukman, kamu buta warna bukan man? Coba tanya orang buta warna. Semua warna kuning. Berarti kalau begitu, sebenarnya kamu nggak bisa melihat. Ingat itu. Semua warna itu tidak ada. Yang bisa melihat warna itu di dalam mata. Maka si Lukman waktu matanya lihat kuning doang, semua daun kuning, pamajikan beungeutna koneng. Pas kerseri huntuna koneng. Muka calana jero pada warna hejo koneng. Ningali nu ngadungkuk koneng. Begitu morocot pas etama. Jadi sebenarnya tidak ada warna. Ingat itu. Warna itu ada di mata. Maka inilah tentang retina. Maka Abah ngerti bagaimana kita bisa melihat karena ada pantulan cahaya yang datang ke retina mata. Disinilah ada nanti yang hitam menyaring. Oh, hijau, kuning, merah, biru di sini. Maka kamu bagi yang sudah kenal Allah, melihat warna aja nangis. Berarti yang melihat warna itu siapa? Allah. Karena juga bukan mata. Ternyata pada saat orang mati, jangankan mati, buta warna aja sudah nggak bisa melihat warna. Maka tiap hari sebetulnya kamu sadar Allah. Allah menyadarkan kepada kita dengan melihat, merasa rasa kopi, rasa gula, rasa kecut, rasa pedas, rasa apa. Yang hidup itulah yang merasa. Maka tadi perhujung perjalanan manusia itu, kenali Allah dengan rasa. Tadi termasuk rasa istrimu. Maka tadi banyak orang kawin tapi jinah sekarang ini. Dari dulu sesungguhnya yang dirasakan tujuan Allah mengawinkan. Bahkan Nabi Muhammad waktu nikahi Sofia, emang ada naib, memang ada saksi, memang ada KUA. Inilah kadang-kadang orang sekarang ini beragama yang sudah karangan manusia. Hukum Tuhannya
dilanggar semua. Maka itulah kata Abah, lihat 4 imam ini. Karena kalian tuh nggak pernah apal Mazhabul Arba'ah. Bab pegang perempuan, kata Imam Syafi'i, nyabak perempuan batal. Tapi kalau mau nafsu nggak nafsu, kata Syafi'i. Jadi kamu tuh beragama itu kata Allah, kata Rasulullah, atau kata Syafi'i. Ini kadang-kadang, dan belum tentu loh itu kata-kata dari Syafi'i. Abah sudah menguji sekarang. Karena seorang ulama yang ma'rifat tidak akan pernah menuliskan. Karena dia ngaku wali, dia berarti batal menjadi wal. Inilah kata Abah, hati-hati. Pada saat mereka itu sedang terjadi pertarungan politik yang dahsyat, saling pengakuan kepada manusia, pengelompokan manusia dengan mazhab itu, perang. Coba tolong kalian ini belajar agama ini. Tapi tidak apa-apa kata Abah, karena yang selamat itu sedih. Cuma kata Abah, biar kalian paham, yakin, karena agama itu bukan percaya, tapi yakin tadi semua ya. Karena semua dari diri kalian, walaupun kalian nggak baca Quran sekalipun, setiap kasus yang kalian lihat mata, yang dengar oleh telinga, kalau sudah sadar Allah, karena mendengar itu Allah, melihat juga Allah, bicara juga Allah, maka kau akan bisa wabayyinatim minal huda wal pur. Kau dengan rasamu, oh benar, salah, gak usah baca hadis saja. Abah sekarang ngaco, baca kitab ngaco. Allah, itulah kenapa tentang dia itu adalah, sampai bagian Nabi bersabda, la tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Nggak sah segala ibadah kecuali kamu adalah kenal kepada Allah. Itulah utlubul ilmah. Utlub itu carilah, bukan ulum, tapi ilmu. Satu ilmu wahada yuwahidu, tauhidkan kembali, syuhudul kasyrafil wahdah. Tidak ada yang maujud, la maujuda illallah. Tuh ya. La sami'un, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi illallah. Kembalikan pada dia. Cuma ingatlah, kalian harus bersyahadat, bertemu dengan tadi adalah merupakan khalifah Allah. Diawali Adam, hari ini pun selalu ada. Dengannya lah kau bermusyahadah. Itulah yang disebutkan Robito, ya, bersyahadat tadi semua ya. Silahkan. Mau kamu bersyahadat pada gula yang sudah hilang, sehingga kalian sekarang lagi nyari-nyari di mana mursyid. Mursyid itu gula manis, di mana dia ya? Tinggal kalian ciri. Gula yang gula, dia tidak akan ngaku gula. Pernah lihat dicepuk? Ada gula ngomong, saya gula. Ada yang ngomong begitu? Buktikan saja oleh kamu, cicip. Kalau manis dia gula. Itulah ciri seorang mursyid itu adalah. Ciri seorang rasul untukmu itu adalah yang sudah mati. Dia tidak butuh penghormatan, tidak peduli dengan penghinaan, tidak ada ini. Itulah maka kenapa syarat kepada tubuhnya sidik, amanah, tablik, patona. Itu saja. Kalau tidak begitu, terus sholat kalian ini wajah tuh, lihat wajah siapa tadi. Itulah yang harus kita lihat, dan Allah sudah mengatakan inilah jalanku adalah. Itulah maka kenapa dikisahkan Adam adalah dirimu. Patalaqo Adam asma kullaha, ditalkinkan kepada Adam kalimatur Rabbi. Itulah gurumu yang membelah dadamu dengan lakona yulakinu talkinan. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Tapi dia yang bisa membayatmu adalah dia yang sudah mati. Kalau tidak mati berarti dia yang ada, dia sendiri belum sampai pada Allah, apalagi dia bawa orang lain. Cirinya dia itu sudah mati, pasti tidak akan nipu kamu minta duit. Tolong ya, kasih saya. Kalau udah talkin segini, kalau udah bayat segini, kalau apa itu pasti belum
Belum mati tuh. Tadi. Ingat. Tadi. Saya waktu belajar ilmu dulu. Dikasih gelas kosong. Itulah kenapa. Ditanya oleh guru saya. Coba tolong dengerin. Apa yang dikatakan gelas ini. Setelah saya gelas ini tidak ngomong apa-apa. Nah itulah. Kenapa gelas ini tidak ngomong? Karena memang dia sebenar-benarnya adalah gelas. Masa saya gelas, saya mursyid. Maka hari ini Abah menggunakan peci hitam. Karena ada orang yang koplok mengatakan kalau pakai peci hitam itu haram. Padahal gurunya sendiri dulu Abah Anom selalu pakai peci hitam. Itulah orang yang sudah overdosis.